Saudara, sejak Jumat lalu berkas pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo, mantan Menteri Pertanian, sudah di tangan jaksa. Selain soal pidana, kini Firly Bahuri juga menunggu sidang etik Dewan Pengawas KPK yang tertunda. Berkas setinggi hampir 1 meter sudah diserahkan polisi kepada jaksa di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada Jumat lalu. Kasusnya, pemerasan ketua nonaktif KPK kepada Syahrul Yassin Limpo, mantan Menteri Pertanian. Pemerasan diduga terjadi saat Yassin Limpo masih menjabat menteri dan Firly belum nonaktif. Jika berkas dinyatakan lengkap oleh jaksa, penyidik menyerahkan berkas perkara, barang bukti dan tersangka sehingga Firly bisa segera diadili. Di kasus ini, penyidik Polda Metro Jaya telah menyidik 104 orang dan 11 ahli. Tak cuma di kasus pidana, Firly juga masih harus menghadapi sidang etik Dewan Pengawas KPK yang tertunda berkali-kali. Pak FB minta sidang etik setelah tanggal 18. Alasannya beliau masih mengikuti peradilan. Kasus pidananya itu kan sedang berlangsung di pengadilan. Jumat lalu semestinya sidang mendatangkan Firly yang dilaporkan melanggar etik dalam dugaan pemerasan Yassin Limpo. Sidang etik berkali-kali tertunda dengan beragam alasan Firly. Yang terakhir, dengan alasan masih menunggu pra-peradilan atas penetapan statusnya sebagai tersangka pemerasan di Polda Metro Jaya. Tadi majelis sudah menyidangkan, kemudian musyawarah dari majelis itu memutuskan sidang etik hari ini kami tunda sampai dengan hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 pukul 9. Apabila Pak Firly Bahuri tidak hadir dalam persidangan tanggal 20 Desember 2023 itu, maka sidang tetap akan dilanjutkan. Rencananya akan pemeriksaan saksi-saksi mulai tanggal 20, 21, dan 22 Desember. Pra-peradilan Firly terakhir digelar pada Selasa depan dengan agenda putusan dari Hakim Tunggal Imelda Herawati. Firly menggugat Polda Metro Jaya tak sah menetapkannya sebagai tersangka. Tim Liputan Kompas TV. Selengkapnya terkait laporan soal kasus Firly Bahuri, kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV Cindy Permadi yang berada di Polda Metro Jaya. Selamat siang Cindy. Cindy, bagaimana kelanjutan kasus Firly di Polda Metro Jaya? Apakah akan menunggu sidang pra-peradilan? Sedangkan berkasnya sudah dilimpahkan ke Kejati DKI Jumat kemarin, Cindy. Tampaknya akan tetap dilanjutkan, Mercy, mengingat tahapannya setelah dilimpahkan ke Kejati DKI Jakarta Jumat kemarin, masih akan diteliti terlebih dahulu berkas perkaranya oleh penuntut umum Kejati DKI Jakarta. Penuntut umum Kejati DKI Jakarta punya waktu 14 hari kalau sesuai dengan KUHP untuk meneliti, sekaligus juga untuk menentukan apakah berkas perkara yang sudah dilimpahkan oleh Polda Metro Jaya ini sudah lengkap atau belum. Lengkap atau belum, baik itu secara formil maupun juga material. Jika belum lengkap, nanti akan segera dikembalikan ke penyidik Polda Metro Jaya untuk dilengkapi atau dilakukan penyidikan tambahan. Jadi memang ketika dikembalikan, penuntut umum juga akan sekaligus memberikan petunjuk soal apa saja yang masih harus dilengkapi. Tapi kalau sudah dinyatakan lengkap, maka nanti akan dilanjutkan ke pelimpahan tahap 2, yaitu juga terkait dengan pelimpahan kewenangan terhadap tersangka dan juga barang bukti. Nah, sementara kalau pra-peradilan dilakukan memang sudah sejak 11 Desember hari Senin kemarin, dan rencananya putusan akan dibacakan oleh hakim pada Selasa 19 Desember 2023. Hanya dilakukan dalam waktu 1 pekan. Nah, kalau Polda Metro Jaya sebelumnya memang sudah menyatakan siap untuk menghadapi ataupun juga mengikuti pra-peradilan yang diajukan atau digugat oleh Firly Bahuri. Siap ini dalam arti juga sudah menyiapkan tim bidang hukum atau Bitkum, kemudian juga menyatakan siap karena meyakini kalau seluruh proses yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya, terutama terkait dengan penetapan status tersangka Firly Bahuri, sudah sesuai dengan aturan. Mulai dari pada Agustus lalu menerima aduan masyarakat, kemudian dilanjutkan dengan penyelidikan, penyidikan, gelar perkara hingga melakukan penetapan tersangka. Dalam gelar perkara untuk menetapkan tersangka, status tersangka terhadap Firly Bahuri, Polda Metro Jaya saat itu sudah memeriksa 90 saksi kurang lebih dan juga ada 4 alat bukti yang dijadikan bekal untuk menaikkan status Firly Bahuri. 4 alat bukti ini meliputi keterangan saksi, surat petunjuk dan juga keterangan ahli. Polda Metro Jaya juga sudah
meminta hakim dalam sidang pra-peradilan untuk menolak gugatan Firly Bahuri. Nah, kalau di tahap pelimpahan berkas ini, Polda Metro Jaya juga telah melengkapi berkas perkara dan juga sudah disampaikan 104 saksi dan 11 ahli sudah diperiksa, dimintai keterangannya. 11 saksi ahli atau 11 ahli ini terdiri dari ahli hukum acara, kriminologi, mikroekspresi, hukum pidana, digital forensik, multimedia, hingga psikologi forensik. Ada pula barang bukti yang dikantongi oleh Polda Metro Jaya, misalnya adalah dokumen penukaran valuta asing senilai 7,4 miliar rupiah. Kemudian ada data dari KPK dan juga ikhtisar lengkap LHKPN Firly Bahuri dari tahun 2019 sampai tahun 2022. Pelimpahan dan juga sidang pra-peradilan ini berjalan bersama-sama, tapi kalau dilihat dari timeline-nya, sidang pra-peradilan akan selesai terlebih dahulu pada hari Selasa besok, sementara kalau untuk di pelimpahan masih akan menunggu hasil penelitian dari penuntut umum. Nah, ini yang nanti sama-sama kita nantikan apa hasil dari sidang pra-peradilan, kemudian apa juga hasil penelitian dari penuntut umum Kejati DKI Jakarta, Mercy. Berkas perkara kasus pemerasan Firly Bahuri telah dilimpahkan dari Polda Metro Jaya ke Kejati DKI Jakarta. Terima kasih jurnalis Kompas TV Cindy Permadi yang melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya.